Oke, halo Jo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang apa ya? Iya, betul. Persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Siap? Siap ya. Logaritma udah, definisinya udah, sifat atau operasi udah, persamaannya juga sudah. Sekarang pertidaksamaan pertidaksamaannya belum ya. Sifat operasinya udah, persamaan dan pertidaksamaannya belum. Di video kali ini akan kita bahas. Siap ya? Siap. Oke. Jangan lupa berdoa dulu dan subscribe. Cakep, makasih. Oke. Di video kali ini kita akan bahas tentang persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Nah, persamaan, nah kita tulis ya. Persamaan dan PTDK, petedek. Logaritma. Logaritma. Oke, siap ya? Siap. Lupain udah diisi belum ya? Oke, muka-muka ada deh. Nah, kayaknya habis deh Jo. Kita isi sebentar ya. Durasi. Apa 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup. Oke, di persamaan logaritma dan pertidaksamaan logaritma itu sebenarnya mirip juga persamaan dan pertidaksamaan di fungsi biasa ya. Cuma nanti ada syarat-syarat tertentunya aja. Oke. Syarat-syaratnya akan kita bahas di sini. Oke, siap. Oke, yang pertama, bentuk yang pertama itu bentuk gini Jo. Kalau kalian punya a log fx mana ya? A log fx, gitu ya, sama dengan a log apa ya? Setelah lagi gx misalnya. Gitu ya Jo. A log fx dan a log gx, gitu ya. Ini hasilnya akan apa? Betul. Hasilnya adalah fx akan sama dengan gx. Gitu ya. Jadi nanti ini sama ini sama. Tapi ada syarat. Nah, syaratnya itu sesuai syarat di logaritma. Masih kan nggak? Logaritma itu kan kalian punya gini Jo. A log b. Syaratnya adalah apa? A sama b-nya harus lebih besar dari 0. Ini sama intinya hasilnya ya. Dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Ini juga berlaku seperti itu. Nanti syaratnya adalah A-nya ini tidak boleh negatif atau harus positif dan tidak boleh sama dengan 1. Begitu juga hasil di sininya. Hasil di sininya nanti nggak boleh negatif. Oke ya. Sip. Oke, ini hasilnya ini. Berlaku syaratnya apa tadi? Syaratnya AB lebih besar dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Saya sebut itu syarat bilangan pokok dan syarat numerus, gitu ya. Apapun logaritmanya selalu perhatikan syarat itu. Siap? Siap. Oke, kita kasih contoh soal. Contoh soalnya ini deh, mana ya? Oke, contoh soal. Misalnya gini. Kita punya example. Kita punya 2x atau 2 deh, 2 log 2x tambah 1 sama dengan misalnya 2 juga, sini log x tambah 5. Seperti ini, gitu ya. Oke, berapakah hasilnya? Ini sama-sama udah 2 nih, sama-sama A. Dan syarat A-nya sudah terpenuhi, yaitu A-nya positif dan tidak boleh sama dengan 1. Berikutnya yang kita kerjakan ya, tinggal yang numerusnya aja nih, yang ini. Yaitu jadi nanti 2x ditambah 1 sama dengan x ditambah 5, gitu ya. X nya pindah ke sini jadi 2x kurangi x jadi x, 5 kurangi 1 4. X nya sama dengan 4. Kita cek 4 ini. 4 ini kalau kita masukin sini 2 kali 4 8, 8 tambah 1 9, positif berarti cocok. Ini x nya 4, 4 tambah 5 9, positif juga berarti cocok, gitu ya. Sip, berarti memenuhi syarat tadi ya. Jadi apapun bentuk persamaannya, nanti apapun bentuk pertidaksamaannya harus memenuhi syarat numerus dan bilangan pokoknya. Siap ya? Lanjut ya. Lanjut. Mau ngapusnya mana nih? Ini dia deh. Yang berikutnya nanti bentuknya apa ya? Bentuknya gini Jo, yang berikutnya. Yang berikutnya bentuknya adalah yang kedua ya. Bentuk yang kedua
Bentuknya A log fx gitu ya, sama dengan B, iya loh, log fx juga. Bawahnya sama-sama fx, cuman atasnya beda. Yang satu fx, yang satu A, yang satu B tuh. Ini A, ini B. Gitu Jo. Oke ya. Berarti artinya gimana Jo? Bilangan pokoknya kan sama. Bilangan pokoknya sama, tapi nanti harus memenuhi syarat ya. Bilangan pokoknya harus positif dan tidak boleh sama dengan 1. Cakep. Berarti kalau seperti ini sama-sama fx, fx-nya itu nanti hasilnya adalah betul fx sama dengan 1. Jadi ini hasilnya harus 1 karena berapapun pangkat 1 itu hasilnya 0. Contohnya gini. 5 log 1, 6 log 1 pasti sama. 5 pangkat berapa biar 1? Pangkat 0, ya nggak? 6 pangkat berapa biar 1? Pangkat 0. Karena bilangan dipangkati 0 hasilnya 1. Paham ya? Sip. Jadi kalau dia bilangan pokoknya beda dan numerusnya sama, berarti kesimpulannya numerus itu hasilnya harus 1, gitu ya. Oke, contoh soalnya Mas. Boleh. Oke. Example. Oke. Misalnya gini, saya punya 2 log 5x plus 10 misalnya gitu ya, atau 5x plus 9 deh, gitu, sama dengan 5x plus 9 plus 11 aja sama dengan sini 7 log 5x plus 11 juga. Jadi efeknya sama nih, gitu ya. Beda ini ya, ini 2, ini 7. Atasnya sudah memenuhi syarat 2 dan 7, positif dan tidak sama dengan 1. Hasilnya apa tadi? Fx-nya sama dengan 1. Mana fx? Ini dia, 5x tambah 11. 5x tambah 11 sama dengan 1. Berarti 5x-nya sama dengan 1 kurangi 11. 1 kurangi 11 berapa? Cakep, min 10. Ya kan ya? Berarti x-nya minus 10 bagi 2. Minus 10 bagi 2 berapa? Minus 10 bagi 2. Minus 10 bagi 5 yaitu min 2. Selesai gitu ya. Berarti x-nya min 2 ya kan. 5 kali min 2 min 10 tambah 11 1. Oke ya, ngerti Mas. Oke, satu lagi yang tentang persamaannya. Bagus. Yang satu lagi itu adalah pengembangan dari sifat yang pertama tadi. Pengembangan dari yang ini nih. Kalau saya punya gini, misalnya fx, jangan fx ya, hx log fx sama dengan hx juga log gx, gx, gitu aja ya, sama-sama kayak di nomor 1, ini fx, ini gx, tapi yang atas tuh a, kalau ini yang atasnya berupa fungsi lagi. Sebenarnya nggak ngaruh, cuman bedanya yang tadi pertama itu atasnya berupa nilai, kalau ini berupa fungsi. Cara pengerjaannya gimana? Cara pengerjaannya adalah sama, yaitu nanti fx-nya sama dengan gx. Tetapi ada syaratnya, yaitu syaratnya ya sama. Bilangan pokoknya dan numerusnya tidak boleh negatif. Dan bilangan pokoknya tidak boleh sama dengan 1. Gitu ya. Oke, ini dulu deh. Ini kasih contoh dulu ya. Contohnya mana? Contoh. Oke, misalnya saya punya gini. Example 2x min 1 logaritma dari mana nih? X kuadrat plus 4. Seperti ini sama dengan 2x min 1 gitu ya. Log 3. Oke. Sorry, salah. X min 2 seperti ini. Gitu ya. Dan log 3. Gitu, ini X. Oke, seperti itu kurang lebih ya. Ini ada fungsinya, yaitu hx berarti. Ini fx, ini kita anggap gx boleh, nggak apa-apa ya, walaupun itu cuma angka doang. Oke, berarti artinya cara ngerjainnya ya sama, yaitu apa? X kuadrat min 2x sama dengan 3. X kuadrat min 2x sama dengan 3, atau x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0, gitu kan? Tapi belum selesai ya. Kita faktorkan, ini x min 3 dikali x plus 1.
sama dengan 0, nilai X-nya ini sama dengan 3, nilai X-nya ini sama dengan min 1. Paham ya? 3 dan min 1. Tetapi ingat ada syaratnya. Hx-nya harus positif dan tidak boleh sama dengan 1. Berarti 2x min 1-nya, Hx-nya ini harus positif, harus lebih besar dari 0. Berarti nanti 2x lebih besar dari 1, x-nya lebih besar dari setengah. Jadi x-nya harus lebih besar dari setengah. Di antara 3 sama min 1, yang kepakai yang mana berarti yang lebih besar dari setengah? Yang ini doang. Nah, karena ini lebih kecil dari setengah gitu ya. Berarti himpunan penyelesaiannya atau hasilnya adalah HP-nya 3 aja. Selesai gitu ya. Sip, itulah tentang persamaannya. Oke Jo, lanjut ya. Nah, tadi kita belajar persamaan logaritmanya sudah. Sekarang ke pertidaksamaan. Bedanya apa sih? Bedanya kalau tadi itu pakai persamaan berarti sama dengan, kalau pertidaksamaan berarti selain sama dengan, yaitu bisa lebih besar atau lebih kecil. Gini Jo. Langsung deh ya. Kalau kalian nanti punya gini, A log fx misalnya gitu ya, lebih besar sama dengan, boleh lebih besar sama dengan, boleh lebih besar aja atau boleh lebih kecil, boleh, yang penting bukan sama dengan. Ini A log gx. Nah seperti ini. Kalau kalian seperti ini, nanti ini hasilnya itu adalah fx lebih besar sama dengan gx. Nah gitu, sesuai tandanya. Kalau lebih besar ini juga lebih besar sininya ya. Ini lognya lebih besar, sini juga lebih besar. Syarat. Nah, jika apa? Jika A-nya lebih besar dari 1. A itu mana? Ini dia. Nah, gitu ya. Sip. Jadi kondisi pertama itu Jo. Kondisi pertama ini. Oke. Oke, sip. Ya. Apa penyelesaiannya ini? Ini penyelesaiannya. Oke, bayang ya. Jika A-nya lebih besar dari 1, berarti dia nggak berubah tuh, tetap. Tetap ya. Ingat, tetap. Cluenya gitu. Jadi kalau A-nya lebih besar daripada 1, dia tetap. Bagaimana kalau A-nya nggak lebih besar dari 1? Jadi gini. Kita punya atau langsung aja dia di sini. Ini akan berubah jadi fx lebih kecil sama dengan gx. Jika apa? Jika apa coba ayo. Jika A-nya 0 lebih kecil, X lebih kecil 1. Jadi antara 0 sampai 1. Kan nggak boleh minus ya, nilai A-nya nggak boleh minus. Kalau ini untuk yang berubah berarti tetap nih, tetap. Ini berubah. Oke, berubah. Kapan berubah? Jika A-nya antara 0 sampai 1. Berubah. Lebih besar jadi lebih kecil. Nanti kalau lebih kecil berubah jadi lebih besar. Gitu ya. Oke? Siap? Siap. Ini ada contoh nih. Example. Mana nih contohnya nih? Saya punya 2 log. 2 log x kuadrat min 7x lebih kecil sama dengan 2 log 18. Seperti ini. Lihat. A-nya berapa A-nya? A-nya 2. Berarti kira-kira yang tetap atau yang berubah? Tetap, karena A-nya lebih besar daripada 1. Gitu ya. Oke, berarti akhirnya ini nggak berubah. Berarti tetap, yaitu x kuadrat min 7x lebih kecil sama dengan 18. Oke. Berarti nanti x kuadrat min 7x min 18 lebih kecil sama dengan 0. Seperti itu Jo. Oke. Lanjut ya. Mana lagi nih? Kita faktorkan. Ini x min 2 sama x plus 9. Ya nggak? Min 2 kali 9 min 18. Min 2 tambah 9 plus 7. Oh kebalik. Berarti ini harusnya yang plus, ini yang min. Ya nggak tuh? 2 tambah min 9 min 7. Oke ya. Berarti nanti ini x-nya min 2, ini x-nya berapa? 9. Oke, dibikin garis bilangan Jo di sini Jo. Dibikin garis bilangan, yaitu ada min 2 kasih bulat seperti ini, min 2. Min 2 sama 9. Kasih bulat juga. Kenapa bulatnya penuh? Karena tandanya lebih besar
lebih kecil sama dengan. Terus kasih tanda plus minus. Masih ingat nggak kasih tanda plus minusnya? Gampangnya lihat koefisien atau nilai dari pangkat tertingginya. Di sini positif ya. Berarti yang paling kanan positif. Udah gitu aja. Terus ini negatif, ini positif. Samain. Kalau ini positif, berarti ini positif. Yang diminta yang apa? Lebih kecil. Berarti yang negatif, lebih kecil dari 0. Berarti yang negatif. Ini dia. Gitu. Kebayang ya? Oke. Berarti nanti X-nya. X-nya. Apa ini X-nya? Mana? Berarti min 2 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 9. Udah selesai belum? Belum. Ini ada yang kelupaan tadi. Apa? Syarat. Syarat bilangan pokok dan numerus. Syarat secara umum. Syaratnya adalah bilangan pokoknya di sini A dan ini numerusnya F dan GX itu harus positif. Bilangan pokoknya syaratnya kan gini ya. Fx sama Gx itu harus positif nih. Semuanya harus positif. Ngerti ya? Dan A-nya juga tidak boleh sama dengan 1. Ini juga sama. Ini baru kita selesaikan, tetapi syaratnya belum dimasukin. Kalau syarat A sudah, itu karena A-nya udah 2. Begitu yang belum dimasukin syarat numerusnya. Syarat numerus. Numerus uno, numerus. Kalau bilangan pokoknya sudah oke, karena bilangan pokoknya sudah positif. Yang ini harus positif. Ini juga sudah oke, ya karena sudah positif. Berarti ini X kuadrat min 7X harus lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Kita keluarkan X min 7 lebih besar sama dengan 0. Ya enggak tuh? Gitu kan? Sip, berarti nanti ini X-nya sama dengan 0. Ini X-nya sama dengan berapa? 7. Dibikin garis bilangan Jo. Seperti ini. Di sini ada 0. Nggak ada sama dengannya ya. Ini nggak ada sama dengannya. Kayak tadi syaratnya lebih besar aja, nggak ada sama dengannya. Berarti ini 0 dan 7. Positif, negatif, positifnya gimana? Ikutin. Ini positif. Berarti ini positif. Positif, negatif, positif. Diminta yang lebih besar dari 0. Berarti yang daerahnya yang positif. Lebih besar 7, ya kan ya? Dan lebih kecil 0. Gitu. Dua syarat ini kita gabungin. Apa itu namanya ya? Dua part tidak sama itu kita gabungkan jadi satu. Gabungan. Masih kelihatan nggak di sini? Gabungan. Oke. Masih kelihatan ya? Oke, sini berarti ada min 2 terus ada 0. Ada 7 dulu, terus ada 9. 0 ke kiri. 7 ke kanan. Seperti itu. Terus 9 ke kanan. Min 2 sampai 9 gini. Min 2 sampai 9. Gitu aja. Sip. Berarti yang kena 2 kali yang mana? Yang ini nih. Tuh. Ini dia jawabannya. Min 2 sampai 0, 7 sampai 9. Jadi HP, HP-nya satu sini ya. Min 2 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil 0, atau 7 sampai 9. 7 lebih kecil X, lebih kecil sama dengan 9. Gitu. Jadi jangan lupa digabungkan jadi satu. Banyak orang sampai sini aja sudah selesai. Sudah ketemu jawabannya. Gitu ya. Lupa dia dengan syaratnya. Oke? Sip. Jadi kalau udah ketemu cari syaratnya, habis itu gabungkan jadi satu. Jadilah ini HP-nya. Oke ya? Sampai sini ya. Sip. Yang belum ngerti di rewind lagi videonya. Yang belum ngerti lagi di rewind lagi. Yang masih belum ngerti lagi, banyak-banyak berdoa ya. Biar cepat ngerti. Aduh. Sorry. Kualat ya. Oke, makasih semuanya. See you. Bye bye. Assalamualaikum.